Kemudian yang kedua, ihsan, melebur dan menyatu. Jadi orang yang bisa menyatu, bisa jadi orang yang melebur. Metodenya apa? Musyawarah, komunikasi, komunikatif, musyawarawan. Kalau kita sebut ihsan, berarti perilaku kita sadar tidak di dalam kendali ego material, ego keakuan, mewaspadai ego, mewaspadai nafsu. Itu saat kita untuk berada di dalam perilaku ihsan, perilaku melebur, perilaku manunggal, perilaku menyatu. Melepaskan ego, melepaskan kuburan-kuburan yang menjadi tutup, kuburan yang menjadikan hati itu panas, kuburan yang menjadikan kehidupan kita gelap, kuburan yang menjadikan kita itu mayit, mati, kuburan yang menjadikan kita itu buta, dikubur oleh pakaian, dikubur oleh kepintaran, di aku pinternya. Ogal-ogalan umpamanya begitu, kesombongan, arogan, itu kuburan-kuburan. Itu nggak akan bisa ihsan, itu nggak akan bisa melebur. Wa ta'idzi qurba, mengkuatkan sebuah perilaku kebersamaan dan kekeluargaan, membangun kekerabatan. Jadi komunikasi, belajar, bertanya, umpamanya silaturahim, kemudian meminta benih, membeli benih, umpamanya sebagai contoh begitu, apalagi di kita umpamanya. Itu pijakannya adalah untuk membangun silaturahim, untuk membangun sebuah pola kebersamaan dan kekeluargaan. Alatnya, enggonmu duwe benih, tak tukune. Alatnya adalah seperti jual beli, tapi sesungguhnya di balik ini adalah untuk terjadi rekatnya batin. Jadi wa ita'idzi qurba, menguatkan perilaku saling mendekat, saling terbentuknya kekerabatan, kekeluargaan. Dengan sendirinya kesatuan dan persatuan dapat diwujudkan. Ini budaya yang kita butuh bangun di dalam peradaban baru. Jadi perilaku dunia itu alat untuk membangun sebuah kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kekeluargaan. Kemudian waspada terhadap perilaku-perilaku fasya wal mungkar. Ini juga sudah sering, perilaku fasya wal mungkar. Supaya tidak menjadi fasya wal mungkar, supaya tidak menjadi orang-orang yang fasya wal mungkar, memang kita harus menjadi ahli. Kalau kita belajar sesuatu enggak setengah-setengah, kalau kita setengah-setengah ya harus sadar bahwa saya setengah, begitu. Supaya tidak dikendalikan oleh perilaku-perilaku setengah itu. Yang bahaya itu kan kita belum tahu, ngaku tahu setengah tapi sudah seperti ahli, kemudian merasa serba tahu. Kalau kita nggak tahu, ngaku nggak tahu, setengah ngaku setengah, aman.
Jadi fasya wal mungkar, untuk terhindar dari perilaku fasya wal mungkar memang kita berusaha untuk mengetahui detailnya. Tepatnya inilah, ahli itu kan karena sudah diambil alih oleh ijazah, oleh sertifikat, ya kita ambil detailnya. Jadi untuk terhindar dari perilaku fasya wal mungkar itu kita memerlukan detailnya, mengetahui detailnya, mengenal detailnya. Jika kita mengetahui detailnya dengan baik, kita mengenal dengan baik, kita tidak mudah terperosok, tidak mudah menjadi manusia dolim, ghadab, manusia yang khianat, tidak mudah menjadi manusia yang khianat. Saat kita mengetahui detail tentang ilmu, umpamanya begitu. Kalau memahami ilmu, ya jeguri secara total, penuh. Bagaimana kita memahami wa dzakur rabbaka fi nafsika tadarruan itu. Wa dzakuru nikmatullah, bagaimana kita jeguri bahwa kita berada di dalam sebuah ikatan, kemakrifatan dengan Tuhan itu. Kalau setengah-setengah, artinya satu sisi kita hanya memahami konsep, tapi konteks kehidupannya kita abai, kita hanya berbicara, tapi kita tidak pernah mewaspadai kondisi batin. Dalam kita menjalankan, memahami, mengkontekstualkan sebuah ilmu, bisa jadi orang silau dengan narasi yang luar biasa, memahami sebuah pemahaman tasawuf, pemahaman filsafat, tapi tidak membentuk jiwa, tidak membentuk pemikirannya, tidak membentuk perilaku. Kalau di ilmu kita itu mudah lepas menjadi khianat, gitulah. Pemahaman konkretnya aguru-guru kan gitu. Jadi setengah-setengah memahami aguru-guru. Dan aplikasinya usaha untuk tidak setengah-setengah. Maka tidak akan berpecah belah, maka pikiran kita, tindakan kita tidak akan menjadi orang yang merusak situasi, merusak keadaan, merusak atmosfer, tidak merusak atmosfer. Tetap bisa memberikan kehidupan, tetap bisa mensuplai oksigen. Kita tidak menjadi penyuplai CO2 yang bisa menjadi racun bagi yang lain. Kita manusia, kecuali kalau tumbuhan ya. Ini karakter yang diperintahkan kepada kita sekaligus untuk dapat dibentuk, membangun sebuah panggilan jiwa di dalam diri kita untuk berada menjadi manusia amanah, manusia yang sadar bahwa daya kuat itu untuk dapatnya dikembalikan kepada sang pemilik daya kuat, yakni Tuhan. Setiap diri ada fitrah yang asalnya dari Allah, tapi bukan berarti setiap diri itu adalah Tuhan. Hanya dipinjami oleh Tuhan. Sehebat apapun
manusia di dunia ini, seberapa banyak gelar yang diperolehnya, seberapa banyak sertifikat yang telah ditanamkan menjadi dianggap sebagai sebuah keahliannya. Tanpa ilmu batin, tanpa ilmu hakikat, tanpa ilmu mengenal Tuhan, tanpa ilmu yang mengenal jati dirinya sendiri, sehebat apapun seseorang, maka akan larut dengan material, akan larut dengan dunia, sehebat apapun. Saat orang itu berbuat baik, jujur, baik, selalu mengungkap tentang kebenaran, ingin membongkar kebenaran, pijakannya adalah apa yang dia lakukan itu demi kebenaran kasus itu, demi kebenaran tentang bahwa si A itu bohong, demi kebenaran bahwa si A itu koruptor, demi kebenaran bahwa si C itu telah menyalahgunakan uang. Ini orang harus tahu itu tentang kebenaran. Pijakannya adalah validasi, pijakannya adalah pengakuan. Pada saat orientasinya kebenaran ini kebenaran kasus, dampaknya pada seseorang itu biasanya nyandu, bukan biasanya, otomatis akan menjadi sebuah perilaku nyandu, bisa nangkep, bisa menang koruptor, akan terus dilakukan. Titik tertentu akan terjerumus kebablasan, overthinking, over perilaku yang kebablasan. Bisa jadi begitu. Wong wis duwe ilmune wae sik kendantapan kan. Kenapa bisa begitu? Karena perumpamaannya begini, ilmu itu untuk membuat sebuah pijakan cara berpikir. Sedang atau langit, katakanlah demikian. Ilmu itu untuk mengendalikan diri seseorang terhadap sebuah perilaku yang dikendalikan oleh halusinasi, oleh delusi, oleh pikiran, oleh otak. Jika ilmu ini sifatnya semu, sifatnya maya, sifatnya opini, sifat semu, sifatnya maya, bukan yang sesungguhnya, bukan yang sebenarnya, bukan sesungguhnya, bukan kebenaran, tapi sifatnya hanya sebagai kasus. Si A itu melakukan korupsi, kita harus membuka bahwa si A itu koruptor. Ini kebenaran. Apakah itu kebenaran? Kalau kebenaran mutlak, itu adalah keberadaan Tuhan. Pada saat pijakannya kebenaran ini adalah kasuistik, si A dapat dibongkar, keinginan untuk terus membuka si B, si C, si D, banyak ternyata orang-orang pelaku koruptor, pelaku yang bias, tanpa sebuah pijakan kebenaran mutlak. Maka itu menjadi sebuah pengakuan, keinginan untuk diakui, keinginan untuk pujian. Katakanlah akan memuaskan hanya di awal. Sepertinya begitu. Kenapa? Karena saat tidak ada otak, tidak ada pijakan ilmu
tentang mengenal Tuhan, karena batasannya ini Tuhan. Batasannya Tuhan tapi tanpa dibatasi, begitu loh. Gimana itu ya? Tuhan itu tanpa batas. Tapi pada saat seseorang itu berpikir langit, karena tidak mengetahui hakikat langit, sehingga mengira bahwa langit itu atas, bahwa warna biru yang kita pandang dari bumi saat kita memandang ke atas, saat udara itu cerah, nggak ada mendung, maka kita menatap ke atas, kita melihat bahwa itu adalah langit. Dan Anda memandang itu adalah langit. Dan Anda ingin dapat menggapai langit itu. Dan tidak akan pernah terpuaskan jika belum dapat menggapai langit itu. Dan faktanya kita tidak akan pernah dapat menggapai langit itu. Karena langit itu sesungguhnya tidak ada. Karena warna biru itu ternyata hanya pantulan warna dari bumi, dari laut. Sehingga pada saat kita berpikir untuk dapat menggapai langit, maka kita hanya fata morgana, hanya ilusi, hanya delusi. Kita tidak akan pernah dapat menyentuhnya. Itulah yang kemudian akan menimbulkan bagi seseorang yang mengira bahwa warna biru itu adalah langit dan dia yakin dapat menggapainya, padahal faktanya itu tidak ada, tapi keyakinannya dikira ada. Dampak pembentuk mentalnya itu adalah terus dia akan bergerak seperti menggapai langit itu. Nggak ada pijakan. Dan ini menjadi nyandu. Dan saat kaki mestinya menginjak bumi yang kita injak ini, saat kita tidak mengenal diri, ini hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Kalau langit tadi katakanlah untuk batasannya mengenal Tuhanmu, supaya tidak menjadi gas, tidak menjadi ilusi, dengan pasti mengenal Allah itu ini loh, ada ilmunya, ditetapkan di dalam hati, batasan langit ini, itu akan membentuk otak, itu akan membentuk cara berpikir, karena langit yang sesungguhnya adalah otak kamu itu, tapi itu kan ada ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya, hanya berhenti konsep, ya tetap tidak akan, otaknya tidak akan ngenok masuk ke dalam sebuah cara berpikir Tuhan, karena tidak mengenal Tuhan. Ilmu untuk mengenal Tuhan sepertinya memberikan batasan langit. Ilmu mengenal diri akan membentuk sebuah pijakan kaki di bumi. Maka ada ilmunya untuk mengenal diri. Diri itu adalah fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah. Sehingga akan mengetahui yang dimaksud kubur itu yang mana. Saat bumi
tidak dipijak karena tidak mengenal diri, karena tidak mengenal hakikat diri, tidak mengenal jati diri. Mengenal jati diri ada ilmu, mengenal hakikat diri, maka kita seperti nggak punya pijakan. Bukan seperti, kita nggak punya pijakan, semu. Apakah orang pada saat tidak memiliki mengenal Tuhan dan tidak mengenal jati diri, kemudian dia berbuat baik di dunia ini? Enggak salah. Dia bisa mengungkap kasus kasuistik tentang sebuah kesalahan dan kekurangan orang lain, bahkan dirinya. Tapi biasanya sifatnya nyandu dan keinginan untuk validasi dan pengakuan. Enggak akan ada batasnya terus. Sehingga kenapa saat masih muda, idealis, demonstrasi, mengolok, mengkritik, saat seseorang belum menjadi pejabat, saat seseorang belum menjadi pembesar, saat seseorang belum menjadi tokoh, ada tokoh yang salah, ada yang tokoh yang bias, distorsi, ada pejabat yang korupsi. Mereka yang berpikir ideal dan bertindak idealis, masih mahasiswa, masih muda, masih miskin, masih bawah, itu akan gembar-gembor. Media sosial digunakan untuk mengkritik para pejabat yang koruptor, yang ngolok-ngolok, yang telah kaya dengan menggunakan pajak rakyat, dan seterusnya. Kenapa? Tapi faktanya, mereka yang dulunya suka mengolok, yang suka mengkritik, saat menjadi pejabat, ternyata tidak beda dengan orang yang dulunya dikritik. Kenapa terulang? Dan terulang kembali, terulang dan terulang kembali. Karena tidak ada pijakan berpikir berada di dalam mengenal keberadaan Tuhan, dan tidak ada pijakan bertindak karena tidak mengenal diri. Siapapun, ulama, kiai pun pada saat ternyata mengenal Tuhannya hanya semu, hanya sifat-sifat Tuhan, tapi tidak mengenal intinya Tuhan, ya sama saja. Hanya menjaga marwah material, kehormatan, dilihat dari kehormatannya kopiah, kesucian dari kesuciannya sorban, kan gitu. Pada saat pijakannya wawasan, cara berpikir tidak pada karena mengenal Tuhannya, hanya mengenal nama-nama, hanya menyembah nama. Antakbudallah, mereka tidak menyembah Allah kecuali hanya nama-nama. Mereka tidak mengenal diri kecuali hanya katanya, kan gitu. Wis jam. Alam yakni lilladzina amanu antasya'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah manusia waktunya datang pada saat ini untuk menjadi iman?
Apakah mereka cukup iman hanya dipijakkan pada amaniyikum, angan-angan mereka, dan dipijakkan pada bacaan-bacaan yang kemudian dirumuskan melalui pikiran-pikiran opininya, pendapat-pendapatnya. Alam ya'ni ladina amanu, belum saatnyakah manusia untuk menyatakan iman pada sistem makrifat, sistem mengenal. Karena faktanya kita tidak bisa iman tanpa mengenal. Faktanya kita tidak bisa merasakan manisnya gula kalau kita nggak mengenal gula. Kita tidak bisa merubah rasa masakan kalau kita tidak mengenal garam. Dan belumkah waktunya bagi orang-orang yang telah beriman, yang telah mengenal Tuhan, yang telah mengenal garam sehingga dapat merubah rasa, untuk membuktikan imannya itu dalam perilakunya, untuk tunduk hati dipijakkan pada imannya itu, fakta imannya itu. Untuk tidak tergerus oleh katanya ke katanya, tidak tergerus didistorsi oleh bacaan-bacaan hasil opini dan pendapat, yang menjadikan masa itu distorsi, bias, sehingga kehidupan dikendalikan oleh, dan ini masa yang panjang jika tidak segera bergerak mewujudkan peradaban, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.